Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali dalam MBS pada hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih sebagai kasih setia Tuhan dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap apapun situasi yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan selalu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Datang ke hadirat-Mu, memuji, meninggikan nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Sering aku mengerti banyak hal yang terjadi. Hadir-Mu Tuhan, teduhkan hatiku. Berada di dekat-Mu, itu kerinduanku. Tangan-Mu Tuhan, bersama-sama yang percaya katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Kau sungguh baik. Janji-Mu teruji, lebih dari emas. Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik. Tangan-Mu ya Tuhan, beri kemenangan. Sering tak ku mengerti banyak hal yang terjadi. Hadir-Mu Tuhan memberikan teduhan buat setiap kami. Berada di dekat-Mu, oh tangan-Mu Tuhan yang menopang setiap kami. Kami mau katakan Kau baik. Tuhan Yesus baik, Kau sungguh baik. Janji-Mu teruji, lebih dari emas. Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik. Tangan-Mu ya Tuhan, beri kemenangan. Tuhan Yesus baik, janji-Mu Tuhan lebih dari emas. Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik. Tangan-Mu ya Tuhan, beri kemenangan. Tangan-Mu ya Tuhan, beri kemenangan. Tangan-Mu Tuhan menuntun langkah hidup kami, dan kebaikan-Mu ternyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Tuhan itu baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu. Amin. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam seri MBS, tetapi sekali ini memang seperti minggu lalu, kita dalam bimbingan menuju rumah tangga bahagia. Saudara, dalam penyelidikan selama ini, baik itu di Indonesia maupun di mana-mana, rumah tangga orang Kristen lagi digempur habis-habisan, dan saudara kita mesti hati-hati dan jangan terjebak oleh
oleh karena kuasa-kuasa kegelapan. Roh jahat yang jelas, dia akan mengambil untuk merusak rumah tangga orang Kristen. Sudah jelas. Lalu itu akan berdampak kepada gereja dan berdampak pada yang lain-lain. Nah, saudara, ini sangat penting. Saudara ikuti terus. Saudara yang sudah berumah tangga maupun yang belum, maupun yang akan datang, saudara, ini sangat penting sebagai pelajaran dan pengajaran untuk saudara sampaikan pada yang lain. Sehingga kita semua cakap untuk mengajarkan dan menjadi teladan. Nah, baik, sebelumnya kita akan doa lebih dulu. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Kami mau melihat dan mempelajari supaya rumah tangga kami maupun keluarga kami maupun teman-teman kami maupun siapapun kerabat kami untuk menuju rumah tangga yang bahagia. Walaupun saat ini belum atau yang akan datang atau yang sudah, tapi biarlah kami mendapatkan pelajaran untuk kami mengajarkan pada yang lain dan kami boleh lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan bekerja dan kami memberkati yang melihat dan yang memperhatikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita nyambung pada minggu yang lalu dan hari ini adalah kita mengenai nilai-nilai pernikahan. Pernikahan itu mempunyai nilai, saudara sekalian. Bukan hanya sekedar nikah, ya kan, sekedar kawin, tetapi mempunyai nilai. Nilai dalam bahasa Inggris itu adalah value. Value ini, saudara, itu akibat daripada pernikahan itu. Jadi nanti masyarakat atau kawan saudara dia akan menilai. Nah, saudara, nilai yang kita inginkan adalah, ingat saudara, pernikahan adalah perjanjian atau dalam bahasa Inggris itu covenant. Jadi saudara, ini pada hari ini kita akan belajar 3 hal, nilai-nilai pernikahan, dan yang kedua adalah pernikahan adalah hubungan yang kudus. Jadi bukan hanya sekedar-sekedar, bukan. Dan yang ketiga adalah pengayoman dalam pernikahan. Nah, ini kita akan lihat, saudara sekalian, ada 3 hal ini. Tentunya kita akan perhatikan satu persatu. Nah, sebelum saya lanjut, saudara, pelajaran ini itu sebetulnya bukan kita ambil dari buku yang kita sedang pegang, tetapi ini adalah bahan dari BIP yang kami pernah dimentor oleh mereka. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, yang pertama, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Saudara bisa lihat dalam bahasa Inggris itu kan ya, covenant marriage, ya kan. Nah, apa itu tadi itu? Nah, kita lihat apa konsep Alkitab tentang pernikahan. Nah, semuanya kita ambil itu dari Alkitab, karena Alkitab adalah pedoman bagi anak Tuhan untuk lakukan di bumi supaya kita berhasil dan kita akan sampai ke Bapa dengan selamat. Saudara, kita lihat dalam Maliaki 3 ayat 13 sampai 16. Nah, saudara, apalagi dalam ayat 14 itu dikatakan pernikahan adalah sebuah perjanjian. Jadi bukan, nanti kita lihat itu bukan kontrak tetapi sebuah perjanjian. Jadi saudara, pernikahan itu adalah itu melambangkan, ya kan, melambangkan atau analogi hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, itulah pernikahan. Nanti saudara, kita akan belajar bagaimana pernikahan orang Israel, dan sebetulnya kita sudah pelajari beberapa bulan yang lalu, tetapi saya akan coba memberikan ringkasan tentang gambaran pernikahan orang Israel pada saat ini. Nah, pernikahan itu kudus. Nah, kita lihat di sini. Pernikahan dapat dipahami apabila kita memahami hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi saudara, perhatikan baik-baik bahwa pernikahan orang Kristen maupun orang Israel itu sebetulnya kita mesti memahami adanya hubungan. Hubungan siapa? Yaitu Tuhan Yesus dengan jemaat yang begitu intim, begitu erat, dan ini adalah sebuah perjanjian. Kita lihat. Nah,
Di dalam hubungan tadi itu saudara, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Artinya gini, saudara tidak dapat mempunyai pemimpin yang hidup dalam kegelapan. Padahal saudara hidup dalam terang. Nah, ini yang jelas dikatakan bagaimanapun, apalagi dalam pernikahan, saudara tidak bisa terang dan gelap. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel itu dia nikah dengan kawin campur dengan penduduk yang ada di Kanaan. Padahal Tuhan sudah pesan, kamu jangan nikah dengan yang bukan bangsa Israel. Nah, tetapi saudara mereka nikah, nah apa yang terjadi? Ya kan, apa yang terjadi? Saudara, rumah tangga mereka satu persatu itu berantakan dan dibawa kepada kuasa-kuasa kegelapan. Pernikahan bila dipraktekkan sebagai covenant, sebagai perjanjian, saudara, ini memiliki daya kesatuan yang sangat kuat. Jadi saudara mesti mempunyai konsep pemikiran bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Jadi kalau saudara sudah mengerti, ini menjadi daya tarik kesatuan yang sangat kuat antara suami dan istri. Nah, kita lihat, ya kan, tadi sudah dikatakan dalam Maliaki 2, saudara bisa lihat, nanti buka di rumah, Maliaki 2 ayat 15, kita lihat apa perbedaan kontrak dengan perjanjian. Nah, kita lihat pernikahan perjanjian itu berbeda dengan pernikahan kontrak. Nah, saudara, itu ada yang nikah kontrak, ada itu. Yang contoh ini, saudara pernah dengar itu kan, dan ini sudah diketahui secara umum, ya kan, ada si A si B, dia kawin kontrak dengan seseorang, itu mungkin hanya sekian tahun atau beberapa tahun, kemudian lalu putus. Nah, ini tadi. Nah, jadi saudara, kita lihat ini, apa itu kontrak? Kontrak dan perjanjian ada beda. Kontrak itu hanya sedaging. Nah, itulah yang dikatakan persetubuhan, satu tubuh itu. Tetapi dalam perjanjian itu di samping satu tubuh, kita juga satu roh. Rohnya besar dengan roh Tuhan. Nah, kalau saudara baca dalam Korintus, dipesan oleh Paulus, kamu jangan hubungan atau badan dengan wanita pelacur. Kenapa? Ketika kamu satu daging dan tentunya satu roh jahat tadi itu yang gelap, maka saudara, roh yang gelap itu akan masuk untuk menghancurkan roh yang terang. Nah, itu sebabnya dalam Korintus mengatakan jangan dengan pelacur, apalagi semua pelacur itu kebanyakan mempunyai kuasa-kuasa kegelapan. Sudah jelas supaya banyak langganan, dan langganan itu katakan, ya enak ini kan ya. Nah, kontrak Tuhan itu menjadi saksi. Ya kan, Tuhan bersaksi ya. Ya kan, saya ngomong apalah segala macam dan Tuhan sebagai saksi. Tetapi saudara, dalam perjanjian memang Tuhan itu menjadi saksi, tetapi Tuhan menjadi partner aktif. Tuhan mempunyai peranan aktif di dalam pernikahan. Jadi Tuhan itu bukannya diam-diam, dia mengambil peranan tadi. Nah, tentunya bagaimana? Saudara harus baca Alkitab. Ya kan, dalam Alkitab itu sudah ditulis peraturan atau langkah-langkah, lebih tepat itu adalah langkah-langkah apa yang saudara mesti lakukan. Saudara dalam kontrak itu bersyarat, ya kan, ada syarat, ya kan saudara tak, walaupun tidak tertulis, itu ada syarat yang tidak tertulis, yaitu selama dia masih cantik, selama dia masih ada duit. Tetapi saudara dalam perjanjian itu tidak syarat. Contoh ini, ketika saudara menikah, maka dikatakan saudara setia dalam keadaan sehat dan tidak sehat. Dia tetap setia dalam keadaan kaya atau miskin. Nah, itu kan tanpa syarat. Kalau dengan syarat adalah, kalau kamu sehat, aku nikah. Kalau kamu udah sehat, ya aku ya
tinggalkan kamu. Ya kan, kalau kamu ada duit, ya kan abang sayang. Kalau tidak ada duit, ya abang melayang. Nah saudara, itu namanya pernikahan kontrak. Yang keempat, maka kontrak itu dikatakan perkawinan. Nah, perkawinan itu hanya sebagian. Tetapi kalau dalam perjanjian, perkawinan saudara itu adalah total dalam roh, dalam jiwa, dan dalam tubuh. Jadi bukan hanya tubuh saja untuk melampiaskan keinginan seks, bukan itu. Tetapi adalah sebagai perkawinan total. Artinya, kalau ini berjalan terus sampai tua saudara, maka suami istri itu akan mengalami seperti ini nih, kakak adik itu. Jadi bukan kedagingan lagi. Nah, kontrak itu sudah jelas hanya sementara. Selagi dia masih cantik, selagi dia ada uang dan yang lain, selama aku butuhkan itu. Tidak aku butuhkan lagi, ya sampai selesai. Nah, saudara, di dalam covenant, di dalam perjanjian, saudara, pernikahan itu sampai maut. Sampai maut memisahkan. Jadi sebelum kematian itu tidak bisa diceraikan. Nanti kita akan lihat, ya kan, bagaimana pernikahan anak Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya, untuk seumur hidup. Nah, kita masuk lagi di sini. Saudara, yang ketiga itu Maliaki 2 ayat 16. Kalau sudah buka, itu Tuhan katakan Allah itu membenci perceraian. Nah, saudara, Allah itu membenci. Nah, kenapa kalau kita lihat, kenapa ini akibatnya tadi, kalau ada yang perceraian, pihak laki-laki sama pihak perempuan itu pasti dendam itu. Ya kan, kepahitan itu. Kepahitan seumur hidup dan kemudian sejarah gelap. Nah, itu kalau terjadi perceraian dalam rumah tangga. Demikian juga perceraian di dalam gereja, sama itu. Itu menuju kepada kepahitan. Ya, karena inilah yang akan diwarisi oleh anaknya, oleh cucunya. Saya ambil contoh ini. Kalau kakeknya cerai kawin, maka cucunya akan cerai kawin. Karena itu mewarisi kepada anak cucunya dan seterusnya. Demikian juga dalam gereja, kalau si kakek atau si nenek ya kan membuat perpecahan, keluar tadi itu, nah ini kan perceraian ini. Maka itu akan diikuti oleh anaknya, oleh cucunya, oleh cicit ke bawah. Masih mendingan. Tetapi nanti mereka ini nih, anak cucu dia ke bawah, mereka akan kecewa dengan gereja. Dan akibatnya mereka tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, satu generasi hilang. Dan ini dan terus menerus sampai ke bawah. Nah, kita bisa lihat kepada bangsa Israel. Ya kan, bagaimana mereka melakukan, ya kan, keluar daripada yang Tuhan inginkan, sehingga akhirnya bangsa Israel secara pelan-pelan, secara masif, mereka tidak mempunyai Tuhan yang hidup dan yang benar. Nah, mereka menyembah yang lain. Nah, saudara, kita lihat lagi di sini. Pernikahan adalah hubungan, ya kan, antara Kristus dan jemaat yang tidak pernah gagal. Saudara, Tuhan Yesus pernah gagal mencintai kita? Tidak pernah kan? Yesus tetap mencintai kita walaupun saudara dan saya kadang-kadang tidak setia. Ya kan, kadang-kadang kita memberontak, tetapi kasih Tuhan tetap setia. Itu dikatakan di dalam Korintus, apakah kelaparan memisahkan kasih Kristus? Apakah ketelanjangan memisahkan Kristus dengan jemaat? Apakah karena ancaman dan sebagainya? Yesus tetap mencintai saudara dan saya. Bisa katakan amin. Ya kan, walaupun kita buat salah, tetapi cinta Tuhan itu adalah
agape. Dia tetap mencintai saudara dan saya. Nah, kita jangan gagal menerima cintanya Tuhan. Kenapa? Karena itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Nah, saudara, sekalipun dosa perzinahan dapat merusak hubungan pernikahan secara kesedagingan, ya kan, karena tadi saya sudah sebutkan dalam Korintus, karena orang itu bersatu dengan pelacur ini nih. Ya kan, saudara bisa lihat 1 Korintus 6 ayat 16, tetapi ia tetap bersatu satu roh. Yesus tidak pernah mengajukan perceraian. Jadi saudara, mungkin aja ini salah satu mereka mengadakan perzinahan, tetapi dalam alam roh mereka tetap bersatu. Nah, bagaimana kalau mereka cerai? Itu di alam roh mereka tetap satu. Saudara, kalau sudah lihat, kita akan lihat ini nih, saya pikir tidak suara kita buka, kita akan lihat seperti Hosea. Ya, karena kalau sudah lihat Hosea, memang ini kita tidak buka semua. Nah, Hosea sudah tahu, dia adalah nabi yang sangat terkenal di Israel, nabi besar. Ya kan? Nah, tetapi apa kata Tuhan? Hosea, kamu pergi carilah pelacur yang terkenal di Israel. Maka Hosea menemukan pelacur yang namanya Gomer. Nah, lalu nikah. Ini pelacur ini nih. Ya kan, Tuhan minta Hosea mengawini pelacur yang terkenal namanya Gomer. Nah, pertanyaan saya, ketika Gomer masuk ke dalam rumah Hosea, ada rumah, ada makanan, ya kan, ada yang lain, ya kan. Kemudian Gomer mendapatkan anak yang pertama. Pertanyaan saya ini nih, Gomer sudah dapatkan rumah, dapatkan yang lain, mendapatkan cinta dari Hosea, dapatkan anak. Pertanyaan saya, Gomer pelacur ini, apakah dia berhenti melacur? Nah, saudara lihat dalam Alkitab, Gomer tidak berhenti. Lalu Gomer mendapatkan anak yang kedua. Gomernya berhenti melacur? Oh tidak. Gomer mendapatkan anak ketiga ini. Apakah Gomernya berhenti melacur? Oh juga tidak. Nah, saudara perhatikan di sini, ya kan? Nah, itulah menunjukkan kasih Tuhan kepada Gomer. Ini kan melambangkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita semua. Ini kan saudara sudah lang-lang buana ke sana ke sini, walaupun punya Tuhan, masih berhalakan, ya sorry ya, benda-benda, mungkin juga itu adalah keuangan, ya kan, pelayanan, kedudukan sebagai berhala. Nah, tetapi walaupun demikian, Tuhan tetap mencintai saudara dengan tujuan bertobat. Nah, saudara, Gomernya sudah bisa lihat untuk selanjutnya. Dan kemudian dalam 1 Korintus 7:11 itu dikatakan lagi oleh Paulus kepada keluarga yang pernah melacur, pernah buat salah, segala macam. Itu mesti berani berdamai, menerima apa adanya. Nah, saudara, apapun alasannya, tidak ada yang dapat memisahkan hubungan suami istri kecuali kekerasan hati. Kalau saudara baca di dalam Matius 19 ya, ayat 3 dan 8, itu dikatakan perceraian oleh karena perzinahan. Tetapi sebetulnya bukan karena perzinahan kalau kita perhatikan, oleh karena kekerasan hatimu. Sehingga Musa mengeluarkan surat cerai. Nah, itu saudara perhatikan baik-baik. Oleh karena kekerasan hatimu, ketegaran hatimu, hatimu yang sudah dikeraskan oleh roh jahat, oleh roh setan. Ingat, kita dalam hari ini masih dalam zona peperangan. Musuh kita itu tidak kelihatan,
Tetapi nyata musuh kita adalah iblis, saudara. Perhatikan di sini. Hargailah pernikahan sebagai gambaran hubungan Kristus dengan jemaat dengan membenci perceraian dan menjadi penjaga perjanjian. Saudara sebagai pria maupun wanita, jaga perjanjian saudara waktu engkau diberkati dalam nikah. Nah, itulah sebabnya kami anjurkan saudara sekalian, saudara yang belum menikah, ketika ada pemberkatan nikah, hadir. Hadir. Saya masih ingat ketika saya dulu masih pemuda, saya memang aktif. Nah, tiap kali dalam gereja kami diadakan pemberkatan nikah, saya tiap kali hadir itu. Ya kan? Saya hadir itu. Sehingga janji itu saya sudah mulai setengah-setengah hafal itu. Oh, ini janji ini. Saya hadir itu. Nah, kenapa saya hadir? Karena saya membayangkan nanti suatu waktu saya akan mengalami pernikahan seperti ini. Maka saya hadir, lalu kami aktif, saya juga ngambil bagian pembersihan, kemudian bagian pembenahan dalam dekor walaupun tidak diminta, ya kan. Kemudian ngambil juga dalam kor, walaupun suara saya itu saya ngambil cuma hanya suara 4, suara bass itu kan. Tetapi itu pun saya tidak aktif karena saya tidak punya talenta di bidang nyanyi ini. Nah, saudara, saya ikuti itu. Nah, setelah kami menikah, kemudian dalam gereja kami itu ada yang menikah. Saya datang loh itu. Ya kan, saya datang, saya ajak istri saya, kemudian saya katakan pada istri saya, coba kita dengar dalam pemberkatan nikah itu. Saya ingat itu, kamu setia dalam keadaan miskin atau kaya, sakit atau sehat, dan sebagainya. Nah, saudara hargai. Nah, akibatnya kita bisa menghargai, itulah hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungannya sayang, Tuhan sayang pada saudara. Perhatikan baik-baik. Nah, yang ketiga ini. Yang kedua tadi itu nilai-nilai di dalam pernikahan. Nilai kedua adalah pernikahan hubungan yang kudus. Saudara perhatikan ini. Pernikahan itu adalah hubungan. Ya kan, seperti hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Hubungan. Jadi sekali lagi, Kristen itu sebetulnya adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan yang ada di surga. Nah, saudara, kita lihat di sini. Apakah kehendak Allah dalam pernikahan? Sudah jelas kekudusan. Ya kan? Apakah kehendak Allah dalam pernikahan? Yang jelas pernikahan itu kudus. Kalau saudara baca lagi baik-baik, ya kan, tempat ranjangmu itu mesti kudus. Nah, bagaimana mempersiapkan kekudusan dalam pernikahan? Nah, ini akan kita lihat ya, bagaimana persiapan ini. Ayat 3 itu mengatakan, saudara menjauhi percabulan. Ini yang jelas. Percabulan itu apa itu? Itu sama dengan pornografi dan yang lain. Ya, karena saudara dijauhkan untuk melihat film-film yang pada hari ini atau video yang sangat bertebaran tentang percabulan. Kalau saudara pengen tahu, kan ada yang mengadakan survei, situs apa yang paling banyak dibuka di seluruh muka bumi. Situs apa yang paling banyak dibuka. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat, saya masih ingat, situs yang paling banyak dibuka satu hari itu sekitar berapa 200 juta itu percabulan. Situs yang kedua itu adalah perjudian. Nah, lalu situs yang mengenai agama, seluruh agama ini, satu hari hanya dibuka di seluruh dunia ini, di seluruh dunia hanya dibuka 2 juta, dibuka situs itu, saudara. Nah, bandingannya jauh. Hari ini kalau saudara pengen tahu, dunia sedang dikuasai oleh roh percabulan, roh perzinahan,
Dan ini memang sudah dikatakan oleh Yesus dan dikatakan juga dalam perjanjian lama. Kita perlu menjauhi ini semua. Nah, ini tanpa sadar saudara ini. Karena alam kita sudah seperti ini. Nah, apalagi untuk generasi muda yang anak-anak, ya kan, pemuda yang masih ini. Nah, saudara, seks di luar pernikahan, termasuk seks pranikah, adalah dosa. Begini, ini marak, terutama di kalangan Kristen, dia mau nikah itu 3 bulan lagi. Tetapi yang pemuda dan pemudi ini sebelum nikah mereka sudah keluar kota, ya kan, dengan catatan pre-wedding gitu kan, pre-wedding, dan ini sangat marak dan kemudian dibuatlah foto, dibuatlah film segala macam dan yang pemuda dan pemudi tadi belum nikah mereka sudah satu kamar. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka satu kamar, apakah mereka tidak jatuh dalam dosa? Nah, ini yang sudah dilakukan dan sedang terjadi ini nih, ya kan, di mana-mana. Nah, lalu kalau saya pernah ngomong ini nih, ya kan, kami pernah ngomong itu kepada pemimpin-pemimpin gereja kita jangan mengadakan seks pranikah itu. Saudara, yang lucu aneh lagi, mereka justru menentang itu. Nah, saudara, kita tidak boleh tidak sejalan. Kita mesti sejalan menurut firman Tuhan. Oh, kalau begitu nanti saudara dikatakan kuno. Ya biarin, yang penting kita benar di depan Tuhan. Bisa katakan amin. Ya kan, saudara, kita jangan ikuti zaman. Zaman saat ini saudara perhatikan, ini semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Semakin lama semakin jauh. Bukan hanya bidang seks, tapi bidang yang lain. Semakin jauh. Nah, percabulan dan perzinahan itu akan merusak, ya kan, hubungan kesedagingan pernikahan. 1 Korintus 6, 15 dan 8. Jadi saudara, kalau adanya percabulan, perzinahan itu akan merusak. Nah, sama juga jemaat yang mempunyai hubungan dengan keuangan. Dia cinta dengan uang, ya kan? Dia cinta dengan kedudukan, dia cinta dengan pelayanan, dia cinta dengan kesombongan dan yang lain. Saudara, ini akan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi bukan hanya dalam pernikahan, tetapi hubungan kita sama Tuhan juga bisa rusak. Nah, inilah yang dikehendaki oleh musuh kita, yaitu iblis, supaya hubungan kita sama Tuhan itu semakin rusak, semakin renggang. Lalu dalam pernikahan itu, saudara, kalau suami istri itu ribut, biasanya pisah ranjang, ya kan. Si suami tinggal di kamarnya, mungkin si istrinya tinggal di kamar gudang mungkin ya. Nah, sudah pisah ranjang, pelan-pelan pisah rumah, tetapi aktif dalam pelayanan. Ada itu tuh, ya kan, suami istri ya pisah rumah, ya kan, beributan. Suami itu sudah sampai jadi kakek nenek, masih ributan, sudah dalam puluhan tahun. Tetapi, nah ini yang aneh bin ajaib, aktif dalam pelayanan. Ya kan, roh dendamnya tetap, ya kan, roh kepahitan tetap, tapi aktif dalam pelayanan. Nah, saudara, pertanyaan saya, melayani siapa? Ya kan, melayani siapa ini? Ya kan, melayani roh jahat atau roh Tuhan? Nah, saudara, kita hati-hati dalam hal ini. Nah, saudara sekalian, kita lanjut. Nah, ayat 4 dan 5, supaya menjaga kekudusan dan kehormatan pernikahan. Nah, saudara, pernikahan Kristen itu adalah monogami. Ya kan, monogami. Tidak ada simpanan. Ya kan, Alkitab sudah katakan Adam dan Hawa. Tidak dikatakan Adam dan Hawa-Hawa, tidak ada. Atau Hawa-Hawa dengan Adam, juga tidak ada ini. Tetapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Perhatikan, Adam itu laki-laki
dan Hawa itu perempuan. Ya kan, mono. Saudara, mono itu satu dan bukan poligami. Nah, pernikahan Kristen tidak boleh didasari oleh keinginan hawa nafsu atau ego. Oh, karena badannya bagus ini kan nih. Memang penting ini nih. Ya kan, mukanya cantik ini kan tadi kan, matanya kayak bulan dan yang lain. Tapi saudara lalu nikah itu, oh enggak bisa ini. Saudara, seberapa lama istrimu cantik? Ya kan, sudah istrimu punya anak 1, 2 atau 3, ya kan, badannya kan gembrot, ya kan, kecantikannya hilang. Demikian juga dengan si suami, kegantengannya sudah hilang. Nah, lalu oleh karena hilang lalu mau cerai. Nah, itu namanya pernikahan berdasarkan hawa nafsu. Nah, kita masuk ayat yang ke-6 ini nih. Supaya tidak memperdayakan saudara seiman. Apa artinya ini? Ya kan? Saudara, hanya ada 2 macam hubungan, yaitu hubungan pernikahan dan hubungan saudara seiman. Tidak ada hubungan transisi. Artinya begini, saudara tidak boleh kita memperalat saudara kita seiman. Tidak bisa. Nah, jadi itu kalau memang hubungan pernikahan dan yang lain adalah hubungan saudara seiman. Jadi jangan ada yang tengah-tengah ini nih. Diperalat, memperdayakan itu maksudnya adalah mencari keuntungan diri sendiri dengan menjadikan orang lain objek kesenangan atau nafsunya. Nah, saudara, ini kita minta dijauhkan Tuhan. Kalau saudara lihat ada yang hamba Tuhan atau pemimpin, ya kan, di bawahnya itu adalah orang Kristen. Nah, lalu itu dijadikan objek kesenangan nafsunya. Nah, yang ketiga, pengayoman dalam pernikahan. Pengayoman itu artinya proteksi. Pengayoman itu artinya proteksi. Nah, saudara, kita masuk yang ketiga, ya kan, untuk membangun pernikahan yang kuat, saudara, itu diperlukan 4 jenis pengayoman, proteksi, perlindungan yang harus dipraktekkan pada masa pranikah. Jadi pada masa pranikah, jadi sebelum nikah ini nih, dan kemudian dilanjutkan di dalam nikah. Apa itu tuh? Ya kan, yang satu itu adalah pengayoman seorang dan yang lain. Nah, kita perlu melindungi sesama. Nah, ini yang pertama. Saudara bisa lihat itu kan ada payung nih kan nih. Nah, yang kedua adalah kita perlu proteksi pengayoman orang tua. Jadi orang tua kepada anak-anak dan kita sesama, tentunya ada urutannya. Ada struktur, Tuhan nomor 1, Papa nomor 2, nomor 3 itu adalah istri, dan yang ketiga adalah anak-anak. Nah, demikian juga dalam gereja. Dalam gereja itu Tuhan, kemudian di bawahnya adalah pendeta, dan di bawahnya lagi itu adalah yang di bawah. Jadi saudara, itu perlu proteksi dari atas, ya kan, dari pimpinan. Nah, pengayoman pemerintah atau adat. Nah, pemerintah memproteksi saudara. Itu yang jelas. Nah, kemudian yang keempat, pengayoman pemimpin rohani. Nah, jadi ini adalah pengayoman yang perlu kita praktekkan. Tentunya saudara, ini ada unsur penundukan. Adanya penundukan. Saudara taat pada Tuhan, dan saudara akan taat kepada pemimpin. Jadi penundukan dan bukan penandukan, bukan. Nah, saudara, ayat ini kita tidak buka, tetapi saudara bisa lihat, nanti saudara buka di rumah. Efesus pasal 5 ayat 21 kan nih, Efesus 6 1 dan 2 dan sebagainya. Nah, kita masuk lagi di sini. Nah, saudara, sebagai
kesimpulan, ya kan, saya mengulangi dari depan lagi ini kesimpulan dari depan yang tadi naik gini. Nah, saudara, saya ulangi dari depan. Nah, kesimpulan nilai-nilai dalam pernikahan, saudara, yang pertama, pernikahan adalah perjanjian. Ini yang pertama ini. Saudara mesti ingat baik-baik, pernikahan adalah perjanjian. Adalah sebuah covenant, perjanjian. Saudara waktu pemberkatan nikah memang diminta untuk calon yang laki-laki, coba ucapkan janji nikahmu, janji setiamu. Itu ada dikatakan janji, ya kan? Ada janji itu, ada janji. Demikian juga dengan pihak wanita, ucapkan janji nikah saudara. Lalu dia ucapkan, nah janji itu tentunya di hadapan Tuhan, dan Tuhan tetap sebagai peranan aktif, partner yang aktif. Jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar saksi, titik, bukan. Tetapi dalam pernikahan kita minta Tuhan yang campur tangan. Artinya, maka saudara diminta untuk menjadi pelaku firman. Apa yang dikatakan firman, saudara lakukan. Jadi istri tunduk kepada suami. Ya kan? Itu yang pertama itu. Istri tunduk kepada suami. Ya, karena akibatnya adalah suami sayang pada istri. Nah, kenapa suami tidak sayang kepada istri? Karena istri tidak tunduk. Istri itu nanduk sini, nanduk situ. Nah, saudara, itu akan membuat kekacauan, dan akibatnya adalah anak menjadi korban. Jadi korban, anak menjadi monster. Nah, jadi anak itu jadi tidak keruanan. Itulah sebabnya kenapa timbul homoseks, kenapa timbul lesbi, kenapa timbul narkoba. Karena rumah tangga, anak itu tidak betah di rumah. Dia tidak betah di rumah, dan karena apa? Papa mamanya itu berantem, dan mamanya mengambil peranan sebagai kepala. Dan dia ngatur semua. Nah, saudara, ini sudah dikatakan dalam perjanjian lama, kalau saudara masih ingat, itu adalah Ratu Izebel. Ratu Izebel dalam Wahyu dikatakan, hati-hati dengan pengajaran Ratu Izebel. Jadi Izebel itu membuat doktrin, dia membuat pengajaran, dia ngatur suami. Nah, Izebel sebetulnya, roh Izebel itu mematikan potensi suami, mematikan potensi laki-laki. Izebel berani mengancam Nabi Elia. Dia berani mengancam itu. Ya kan? Aku kasih kau waktu 24 jam. Pada jam yang sama kau mati kau, ya kan? Nah, saudara, dia berani mengancam nabi yang hebat. Pada nabi itu adalah juru bicaranya Tuhan. Ya kan, wakilnya Tuhan di bumi itu. Ya kan, itu namanya nabi tadi. Ya kan, pada zaman itu. Nah, saudara, dia berani mengancam itu. Nah, akibatnya Elia ketakutan. Elianya mau bunuh diri, mematikan potensi laki-laki. Ya kan, sehingga Elianya ketakutan. Nah, saudara, karena Izebel mempunyai kekuasaan dan mempunyai pengaruh yang kuat. Nah, saudara, itu tidak bisa terjadi dalam rumah tangga. Bisa katakan amin. Jadi, suami, di bawah suami adalah istri. Istri tunduk kepada suami. Jangan menjadi Izebel. Dalam Wahyu dikatakan, saudara, itu roh Izebel dalam gereja itu. Pengajaran dia, dan mengajarkan untuk memakan persembahan berhala. Ya kan? Tidak apa-apa ini. Ya kan, kita mengadakan prawedding ini kan. Tidak apa-apa itu kan. Itu kan zamannya, ini kan sudah zaman modern ini. Prawedding sini, prawedding situ kan. Ya, karena saudara, itu sebuah pengajaran itu. Ya kan, pengajaran berhala. Yang kedua, nilai-nilai pernikahan.
Pernikahan adalah hubungan yang kudus. Artinya, salah satu pihak tidak boleh nyeleweng atau selingkuh atau punya simpanan. Ingat, ini seperti hubungan kita kepada Tuhan, Tuhan pada kita. Saudara mesti mengerti dulu hubungan Tuhan dengan kita. Saudara mesti punya hubungan Tuhan. Nah, sehingga akibatnya kita bisa menjaga kekudusan. Yang ketiga adalah pengayoman proteksi. Jadi suami melindungi istri dan istri sama-sama dengan suami melindungi anak. Dan saudara juga nanti akan kita lihat lagi yang berikut pada minggu depan, ya kan. Nah, bagaimana di dalam pernikahan yang benar ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, baik saudara sekalian, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami memberkati kami yang sudah ikut dalam pelajaran ini. Biarlah kami mendapatkan pelajaran untuk kami bagikan pada yang lain. Izinkan kami untuk cakap mengajar ke bawah. Dan kami boleh mengalami dan boleh lakukan hubungan dengan dalam rumah tangga kami yang menuju pada rumah tangga yang bahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati kami yang sudah melihat dan yang mendengar ini. Saudara sekalian, kita akan tutup dan biarlah kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan, kami memberkati kami yang sudah menjalankan rumah tangga dan yang kami yang belum dan yang kami sedang dan sebagainya. Tuhan berkati. Kami memberkati rumah tangga anak Tuhan supaya tutupan darah Yesus, supaya hubungan semakin intim dengan Tuhan dan intim satu yang lain dengan suami dan istri dan anak. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus di bumi. Dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dan kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian. Kita nyambung nanti saudara sekalian. Jangan lupa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan buat setiap pengajaran kita terima hari ini. Biarlah kita semakin bertumbuh hari ke hari. Kita semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mengakhiri, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kita menyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia